Berarti X2-nya adalah persamaan yang saya blok dengan warna biru. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita mencari C1 dan C2. C1 dan C2 kita dapatkan dari keadaan batas. Yang mana? Kan tadi sudah diketahui. Ketika waktunya mula-mula, konsentrasi di tangki 1 kan sama dengan X0. Dan konsentrasi di tangki 2 sama dengan 0, karena hanya berisi air murni. Kita masukkan ke persamaan yang kita blok dengan warna biru. Sehingga didapat bahwa dari persamaan yang kita blok dari warna biru, X1-nya kan sama dengan X0, sama dengan C1, ya toh ini yang warna biru. Persamaan ini kita peroleh dari persamaan yang kita blok warna biru ya. Kan ketika T-nya sama dengan 0, ketika T-nya sama dengan 0, konsentrasi di tangki 1 adalah X0. Ketika T-nya sama dengan 0, konsentrasi di tangki 2 adalah 0. Sehingga kita menggunakan persamaan kita blok warna biru. Sehingga tinggal kita ganti aja. Ini X0 sama dengan C1, ini 0 kan? Berarti C2. Yang biru muda ini, maka X2-nya ketika T-nya 0 adalah 0. Ya kan? Berarti kita mendapatkan bentuk ini. Nah, akibatnya apa? C1. Ini kan 0 sama dengan C1 min C2. C1 sama dengan C2. C1 sama dengan C2. Tinggal kita masukkan di sini. Maka menjadi bagaimana? X0, karena C1-nya sama dengan C2, maka kita mendapatkan bentuk X0 sama dengan 2C2. Maka kita mendapatkan C2 sama dengan berapa? Ya setengah X0. Karena C1 sama dengan C2, berarti C1 sama dengan C2 sama dengan X0 per 2. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang kita blok warna biru, ya kan? Kita blok dengan warna biru. Ini tadi X1-nya kan C1 plus C2 bla 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 ini. X2-nya adalah ini. Sehingga tinggal kita masukkan saja X1 C1 plus C2 bla bla bla. C1-nya kan X0 per 2. C2-nya juga X0 per 2. Sehingga kita mendapatkan hasil ini. Nah, hasilnya kan sama persis dengan alternatif tadi, A dan B. Nah, berarti X2-nya juga didapat. X2-nya dari persamaan yang kita blok dengan warna biru muda ini. Maka didapat X2 sama dengan ini. Nah, dari ketiga alternatif ini kan diperoleh hasil yang sama. Betul ya? Tapi kita jangan memilih yang ketiga kalau untuk siklus yang tertutup. Karena ribet, ya tidak. Sebenarnya nggak ada larangan, karena persamaan alternatif 3 itu adalah penyelesaian umum yang berlaku kapanpun. Tapi kan akan sedikit ribet penyelesaiannya, betul tidak? Nah, untuk soal nomor 2 ini siklusnya tertutup, maka Anda menyelesaikan soal nomor 2 ini dengan alternatif A atau B, jangan alternatif ketiga. Ini karena siklusnya tertutup. Kemudian soal nomor 3. Ini juga siklusnya tertutup. Maka Anda menyelesaikannya jangan memilih alternatif yang ketiga. Siklus yang soal keempat juga siklus tertutup. Maka Anda menyelesaikannya dengan alternatif kedua atau ketiga. Yang kelima dan 6 wajib menyelesaikan dengan alternatif yang ketiga. Coba sekarang kita lihat sebentar karena waktunya masih ada sedikit. Coba kita lihat
Nomor berapa ya? Kalau ada persen, silakan Anda definisikan ya. Karena persen artinya gram A per gram larutan boleh. Boleh, monggo silakan saja. Tapi persennya Anda definisikan. Sekarang kalau kita lihat di sini ada 2 buah tangki soal nomor 2. 2 buah tangki, ini siklus tertutup seperti terlihat pada tangki 1. Tangki 1 berisi 10.000 liter, konsentrasinya 20%. Tangki 2 berisi air 8.000 liter. Artinya, massa larutan di tangki 1 dan di tangki 2 tidak sama. Tangki 1 kan berisi 10.000 liter. Tangki 2 itu berisi 8.000 liter. Maka di persamaan 3 nanti Anda, M-nya tidak bisa dicoret. M-nya tidak bisa dicoret. Kalau ini kan untuk massa larutan yang tetap. Di kedua tangki, di soal nomor 2, massa larutan di tangki 1 dan di tangki 2 itu juga tetap. Cuma jumlahnya berbeda. Kenapa? Dari tangki 1 itu berisi 10.000 liter larutan. Tangki 2 berisi 8.000 liter larutan. Berarti volume di tangki 1 dan di tangki 2 kan beda. Maka untuk menyusun persamaan 3 harus hati-hati. Untuk menyusun persamaan 3 harus hati-hati. Karena massa atau volume di kedua tangki itu berbeda. Satunya tangki 1 10.000 liter, tangki 2 8.000 liter. Maka total A, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira bagaimana di soal nomor 2? Ada yang bisa bantu jawab? Tangki 1 berisi 10.000 liter larutan, konsentrasinya 20%. Tangki 2 berisi 8.000 liter larutan, air saja. Larutan pada tangki 1 akan diendarkan sehingga konsentrasinya menjadi 15% dengan cara mengalirkan sebanyak 100 liter per menit larutan dari tangki ke tangki 2 dan dari tangki 2 menuju ke tangki 1. Artinya volume di tangki 1 itu ya tetap 10.000 liter. Volume di tangki 2 ya tetap 8.000 liter. Konsentrasinya berubah. Kira-kira kalau di soal nomor 2 ini, persamaan ketiganya menjadi bagaimana? Yuk, ada yang tahu soal nomor 3 ini? Massa, ini kan siklusnya tertutup. Artinya, massa A di kedua tangki juga tetap. Massa A di kedua tangki tetap. Berarti dari persamaan 3, itu bentuknya menjadi bagaimana ya? Persamaan 3 bentuknya menjadi bagaimana? Siti Aisyah Asnadi. Iya, Bu. Ya, kira-kira bagaimana ya, Siti? Dari persamaan, ini untuk menyusun persamaan neraca massa, ya benar. Menyusun neraca massa A di kedua tangki tetap karena siklusnya tertutup. Kira-kira persamaan 3-nya menjadi bagaimana, Siti? Niken Widiawati, ada yang bisa bantu? Tadi saya nanyakannya ke Siti. Niken bisa bantu nggak, Niken? Putri Sakinah? Kaula Datin? Septia Citra? Kira-kira paham nggak ya di soal nomor 2 ini? Untuk menyusun persamaan 3-nya. Ada yang bisa bantu jawab? Kan volume di tangki 1 10.000 liter, konsentrasinya 20%. Tangki 2 8.000 liter, konsentrasinya 0 karena hanya berisi air murni.
Siklusnya tertutup karena dari tangki 1 dikeluarkan 100 liter larutan menuju ke tangki 2. Tangki 2 dikeluarkan larutan sebanyak 100 liter masuk ke tangki 1. Artinya volume di tangki 1 ya tetap 10.000. Di tangki 2 ya tetap 8.000. Yang berubah di tangki 1 dan tangki 2 apa? Konsentrasinya kan. Nah, sekarang massa garam di kedua tangki tetap atau berubah? Tetap. Karena apa? Siklusnya tertutup. Siklusnya tertutup. Sehingga untuk menyusun persamaan tiganya menjadi bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk menyusun persamaan tiganya bagaimana? Septia? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Kira-kira bagaimana untuk menyusun persamaan ketiga? Kalau persamaan 1 dan 2-nya gampang ya, analog dengan tadi. Analogi persamaan 1 dan 2. Sekarang yang sedikit kita bermain logika di persamaan 3-nya. Massa total A di kedua tangki tetap atau berubah? Tetap. Totalnya tetap. Sebesar berapa? Massa A di kedua tangki itu tetap. Massa total A di kedua tangki sama dengan berapa? Massa total di kedua tangki berapa? 2.000 liter. Nah, 2.000 liter dari mana? Ah, pinter. Benar, 2.000. 2.000 liter dari mana? 20% dari 10.000 liter. Berarti 10.000 kali 0,2 ya. Berarti 2.000 ya. Itu adalah massa total di kedua tangki. Sama dengan apa setiap saatnya? Berarti kan massa mula-mula di tangki 1 sama dengan massa A di tangki 1 setiap saat ditambah massa A di tangki 2 setiap saat. Massa A di tangki 1 setiap saat berapa? Kalau mula-mulanya kan 10.000 kali 0,2 berarti 2.000. Sekarang massa A setiap saat di tangki 1 berapa? Kan massa A di tangki 1 sama dengan massa A di tangki 1 ditambah massa A di tangki 2. Sekarang massa A di tangki 1 itu sama dengan berapa setiap saatnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Massa A setiap saat di tangki 1 sama dengan berapa? Taruhlah konsentrasi di tangki 1 adalah X1 misal gitu. Maka massa A setiap saat di tangki 1 sama dengan berapa? Halo, massa A di kedua tangki kan tetap, yaitu massa A mula-mula ditambah sama dengan massa A mula-mula sama dengan massa A di tangki 1 ditambah dengan massa A di tangki 2. Massa A mula-mula kan tadi 10.000 kali 20% atau 0,2 berarti 2.000. Massa A mula-mula yaitu 2.000. Sekarang massa A di tangki 1 setiap saat berapa? Berarti kalau konsentrasi di tangki 1 adalah X1, maka massa A setiap saat di tangki 1 sama dengan berapa? 100. Halo? 10.000 kali 15%. Bukan, itu kan yang diinginkan, itu kan yang diinginkan. Tapi kalau setiap saatnya,
Kan konsentrasi A di tangki 1 setiap saatnya adalah X1 misal ya. Konsentrasi A setiap saat di tangki 2 X2 gitu. X1 dan X2 itu setiap saat kan berubah. Padahal massa A di tangki 1 dan di tangki 2 tetap harus 2000 tadi. Nah, pertanyaannya, massa A di tangki 1 setiap saat sama dengan berapa? Massa A setiap saat di tangki 1 berapa? Setiap saat. Kalau 15% itu yang kita inginkan, entah itu waktunya kapan gitu kan. Tapi kalau setiap saat massa A di tangki 1 sama dengan berapa? Halo, ada yang tahu? Ya sudah, nanti karena waktunya sudah jam 9:11 ya. Silakan Anda telaah dipelajari. Bil, kira-kira tahu enggak, Bil? Massa A setiap saat di tangki 1 sama dengan berapa, Bil? Tahu enggak ya, Bil? Kira-kira, Bil. Kan konsentrasinya setiap saat itu X1 ya, Bil. Konsentrasi di tangki 2 adalah X2 ya, Bil. Berarti sama dengan 10.000 kali 20% sama dengan 10.000 kali X1 ditambah 8.000 kali X2. Ya tidak. Berarti massa A setiap saat di tangki 1 ya sama dengan 10.000 kali X1. Massa A setiap saat di tangki 2 berapa? Ya 8.000 kali X2. Betul tidak? Berarti ya 2.000 sama dengan 10.000 kali X1 ditambah 8.000 kali X2. Maka M-nya kan tidak bisa dicoret. Ya tidak. Kalau tadi di persamaan 3 kan M-nya bisa dicoret ya, karena masanya besarnya sama-sama dengan M. Apakah bisa dipahami ini? Baik, karena waktunya sudah lebih dari 3 menit, kita tutup ya. Silakan Anda pelajari, ini tidak saya jadikan PR, tapi silakan Anda kerjakan. Karena ini kalau nggak latihan sedikit ribet ya, banyak latihan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Yuk.